Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat yaitu dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa yaitu Ibu Nana Fauzana Azima SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Arif dengan NIM 22129161 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari seksi 22 BB08. Di sini saya akan mencoba memenuhi tugas ujian tengah semester keterampilan berbahasa, yaitu membuat video pembelajaran dengan menggunakan keterampilan berbicara atau menyimak. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan keterampilan berbicara, yaitu bercerita dengan menggunakan media gambar. Kita akan pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu apa itu bercerita dengan menggunakan media gambar. Bercerita dengan menggunakan media gambar adalah pembelajaran bercerita berdasarkan gambar. Bisa gambar satuan ataupun terpisah. Bisa pula gambar berseri ataupun berurutan. Reka gambar merupakan sebuah gambar atau rangkaian beberapa gambar. Merupakan sarana ampuh untuk memancing, mendorong, dan memotivasi siswa untuk berbicara. Caranya, guru memberikan potongan-potongan beberapa gambar. Selanjutnya, siswa harus menyusunnya menjadi beberapa urutan yang sesuai, lalu susunlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Adapun langkah-langkah dari teknik pembelajaran menggunakan bercerita dengan menggunakan media gambar, itu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, yaitu guru menunjukkan atau memasang gambar berseri. Yang keempat, guru mulai mereka cerita berdasarkan gambar berseri tersebut, sementara siswa memperhatikan. Yang kelima, setiap kelompok siswa mendapat kesempatan untuk mereka cerita berdasarkan gambar tersebut dengan bimbingan guru. Yang keenam, guru menunjukkan atau menempelkan gambar berseri yang lain. Yang ketujuh, yaitu setiap kelompok mencoba mereka cerita berdasarkan gambar tersebut. Yang kedelapan, hal tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai seluruh siswa dapat mereka cerita berdasarkan gambar. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam bercerita dengan menggunakan media gambar. Bercerita dengan menggunakan media gambar memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang kelebihan bercerita dengan menggunakan media gambar. Yang pertama yaitu cerita bergambar bersifat konkret, di mana gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata. Yang kedua, cerita bergambar dapat mengatasi ruang dan waktu serta dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang ketiga, cerita bergambar dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja. Yang keempat, mudah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Sementara menggunakan media bergambar juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya itu yang pertama, hanya menekankan pada persepsi indera semata. Yang kedua itu penyajian yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ukuran sangat terbatas untuk kelompok kecil. Yang keempat itu kelebihan-kelebihan tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih media cerita bergambar sebagai media pembelajaran.
Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh kegiatan pembelajaran menggunakan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berbicara menggunakan cerita dengan media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya, apakah kita semua hadir pada hari ini? Hadir Pak. Yang ada yang Rizky. Oh, Rizky mana? Oh dia sakit Pak. Oh, sakit. Ya. Oh, ada ngasih surat nggak? Nggak ada Pak. Nggak. Absen aja Pak. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan coba absen Elsa Dinta. Ada Pak. Elsa udah sarapan pagi? Udah tadi Pak. Iya kan? Lani Nabila Putri. Ada Pak. Meliana Fitria Ningrum. Ada Pak. Kan kemarin belum habis jalan-jalan ya? Mana coach? Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, angka baik kita untuk berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta istri Bapak. Oke, sudah. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang bercerita dengan menggunakan media gambar. Siapa di sini yang suka cerita? Yang salah. Minggu juga suka. Pada malu-malu semua ya. Baik, di sini Bapak akan bercerita tentang sebuah kisah, itu Malik Gundang. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Malik Gundang? Saya Pak. Ini udah pernah baca cerita Malik Gundang. Baik, kita mulai saja. Bapak akan bercerita. Anak-anak semua sudah bisa melihat kan gambar yang Bapak dan teman-teman tulis. Bisa Pak. Di sini Bapak akan bercerita tentang gambar-gambar di sini. Pada gambar 1 bisa ditengok pada zaman dahulu ada sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ibu dan seorang anak. Anaknya tersebut bernama Malik Gundang. Bapak dari Malik sendiri sudah tiada ketika dia masih bayi. Sedangkan Ibu Malik bekerja sangat keras sepanjang hari agar mereka bisa makan dan bertahan hidup. Sang anak, Malik, adalah anak yang baik dan pintar. Meskipun agak sedikit nakal. Dia selalu membantu ibunya setiap saat dan sangat mencintai ibunya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Malik pun tumbuh menjadi pria pintar, tampan, dan kuat. Namun, meskipun ia dan ibunya sangat bekerja keras, masih saja mereka tetap hidup miskin. Akhirnya, Malik pun bersedih melihat ibunya yang masih bekerja keras di hari tuanya. Akhirnya, Malik pun meminta izin kepada ibunya
kapalnya untuk mencari kerja di kota. Pada gambar 2, mencari. Bagaimana dengan gambar? Kok bisa? Dia yang cerita nih Pak. Ini cerita kan? Seperti yang terlihat pada gambar, sekarang yang meminta izin kepada ibunya untuk berangkat. Itu salah. Seperti yang terlihat pada gambar, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota. Mak, saya ingin pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Ungkap Malin. Jangan tinggalkan ibu sendiri anakku, jawab ibunya. Tapi saya harus pergi mak. Saya tidak mau melihat mak bekerja keras setiap hari seperti ini. Saya janji saya akan kembali ketika sukses nanti, jawab Malin. Akhirnya dengan perasaan berat hati, sang ibu pun merelakan anaknya pergi ke kota. Pada keesokan harinya, Malin pergi ke kota besar dengan menumpang kapal yang sangat besar. Sang Malin adalah pria yang tampan, cerdas, dan kuat. Hal ini membuat banyak gadis jatuh cinta, termasuk juga menjadi seorang saudagar terkaya di kota tersebut. Ternyata Malin juga jatuh cinta pada putri tersebut. Oleh karena itu, untuk menikahi gadis itu, ia bekerja sangat keras. Ia bahkan mengubur semua masa lalunya, mulai dari asal, bahkan ibu kandungnya sendiri. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Kemudian, ia pun menjadi orang terkaya di kota dengan memiliki banyak rumah besar, kapal-kapal besar, dan banyak budak. Sang Malin pun hidup dengan sejahtera pada saat itu. Namun, dia lupa akan ibu kandungnya. Ia lupa ibunya yang selalu berdoa dan memohon keselamatan sama. Ia lupa ibunya yang selalu menunggu anaknya kembali setiap pagi di tepi laut. Ia lupa ibunya yang sangat mencintai dan merindukannya. Namun Malin tidak pernah kembali. Pada suatu hari, istri Malin ingin pergi liburan di Pulau Semarang yang memakan waktu 3 hari perjalanan menggunakan kapal. Malin pun menyiapkan kapal yang sangat besar dan mewah miliknya untuk berlayar ke sana. Namun di tengah perjalanan, badai menghadang laju kapalnya, sehingga menyebabkan kapal harus berlabuh di pulau paling dekat. Tak disadari, ternyata pulau tersebut adalah pulau di mana Malin lahir. Langka sekali, sebuah kapal besar dan mewah berlabuh di pelabuhan pulau di mana semua warganya adalah nelayan ikan. Pada saat kapal tersebut berlabuh, ramai warga yang tinggal dekat pelabuhan datang untuk melihat dan berkumpul, termasuk pula ibunya Malin. Sang ibu pun terkejut dan menangis senang. Dapat dilihat pada gambar tersebut, ibunya memeluk Malin dengan sangat erat dan sangat bahagia. Ia melihat Malin kembali untuk menemui sang ibu. Dengan terburu-buru sang ibu mendengar tercintanya Malin. Hei, apakah itu kau Malin? Apakah itu kau anakku tercinta? Kata ibu. Apakah kamu masih ingat aku? Tanya ibu. Hah? Anak? Dia bilang kamu adalah anaknya. Apakah itu benar, Malin sayang? Wanita miskin, bau, tua lagi. Ini adalah ibumu, sang istri. Malin terkejut. Bukan istriku sayang. Aku tidak tahu wanita miskin ini. Aku tidak tahu kamu wanita tua, miskin dan bau, jawab Malin. Jawaban dari Malin tersebut sungguh melukai hati ibu. Sang ibu pun menangis dengan histeris. Ia tidak percaya anak kandungnya yang melakukan hal buruk itu padanya. Dengan pasrah, ia berdoa kepada Tuhan yang kuasa untuk membalas apa yang telah anaknya perbuat kepada dirinya. Tak disangka, tiba-tiba angin bertiup kencang dan badai bergemuruh dengan hebat. Kemudian, Malin dan istrinya kembali ke kapalnya untuk berlibur. Badai tersebut menjadi lebih buruk dan menghantam kapal Malin hingga menghancurkannya. Hampir setiap orang yang berada di dalam kapal tersebut meninggal, termasuk juga istri Malin. Tak disangka, Malin sendiri terkutuk dan tubuhnya berubah menjadi batu dan menyatu dengan tanah.
seperti gambar yang ada. Tubuh Malin tertutup jadi batu dalam keadaan seperti bersujud. Mungkin hanya itu sedikit cerita dari Bapak. Apakah cerita ini seru dan menarik anak-anak? Seru, Pak. Apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Nggak boleh menjaga anak-anak. Itu sekali. Ada lagi? Kita harus mematuhi aturan Pak. Kita merupakannya selama. Betul sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita harus selalu ingat bahwasanya ibu kita adalah orang yang melahirkan, membesarkan kita, dan menyayangi kita dengan sepenuh hati. Walaupun nanti kita sudah menjadi orang sukses, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa kita dan kita harus membahagiakan. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, apakah ada yang mau? Tolong pada Ibu untuk memimpin doa.